Oke, langsung saja kita akan melanjutkan petualangan kita di Life of Pi. Bagi kalian yang belum menonton part satunya, disarankan untuk menontonnya ya. Linknya ada di pojok kanan atas. Oke, kalau sudah, mari kita masuk ke filmnya. Selamat datang di Life of Pi part 2. Setelah semua makanan dan minuman Pi jatuh ke laut pada saat malam, paginya saat dia akan menuju ke skocinya, tiba-tiba ada sekawanan ikan Indosiar yang datang. Ikan itu dengan santuy menuju ke arah Pi dan juga si harimau. Si harimau dengan sigap menangkap semua ikan yang melewatinya. Saat sedang asik-asiknya nangkapin ikan, datang sebuah ikan yang lumayan besar masuk ke dalam skoci tersebut. Richard Parker sang harimau tentu saja ingin memakannya. Namun karena di sini Pi sudah lapar, dia melawan si harimau, menakut-nakutinya dan mendapatkan ikan tersebut. Di sini terlihat ya perubahan karakter Pi yang dulu penakut sekarang menjadi pemberani. Pi pun membawa ikan tersebut dan memakannya di perahunya sendiri pada waktu malam hari. Pada saat pagi hari, dia mengobati luka yang ada di kakinya dan berniat untuk melatih Richard Parker si harimau. Dia mencongkel kayu yang ada di skoci dan membuatkannya sebuah tongkat, yang dimana itu akan dia gunakan untuk melatih si harimau. Pi sekarang menuju ke skocinya, menantang si harimau dengan sebuah tongkat yang dibuatnya. Pada awalnya ia merasa ragu, sang harimau pun terlihat tidak mau untuk diperintah. Tapi karena Pi sekarang sudah berubah, dia bisa menjinakkan harimau tersebut. Pi pun sukses membuat si harimau masuk ke dalam skoci, dan dia juga ada di sana tanpa takut adanya kehadiran harimau. Kapal kecil Pi sudah bagus sekarang. Dia kembali menulis tentang kehidupannya sekarang. Harimau yang awalnya menjadi ancaman sekarang menjadi penyelamat hidupnya. Karena kehadiran harimau tersebut membuat Pi selalu waspada terhadap sekelilingnya. Pada saat satu-satunya Pi melihat kawanan lumba-lumba yang berlarian, dan terlihat dari jauh ada sebuah kapal. Pi berteriak meminta pertolongan, tapi karena jaraknya terlalu jauh, suaranya tidak terdengar. Kali ini dia menembakkan flare gun untuk memberitahu kehadirannya, tapi tetap saja itu tidak berhasil. Sampai malam Pi mencoba hal itu, tapi kapal tidak kunjung datang. Pi sekarang rebahan di atas skoci bersama Richard Parker. Si harimau melihat ke awan yang dihiasi bintang lalu mengalihkan ke lautan. Di sana ia mengaca, diikuti oleh Pi. Terlihat bayangan ikan-ikan laut yang berubah menjadi sekumpulan hewan yang terjatuh pada saat peristiwa badai besar. Lalu terlihat juga bayangan dari ibu Pi, lalu ke kapal karam yang pernah mereka tumpangi. Scene berganti siang sekarang. Kerjaan Pi hanya menulis sampai pensilnya habis. Terlihat akan ada badai yang akan datang. Pi mengemas semua peralatannya, tapi sayang buku yang biasa dia gunakan waktu mengisi waktu luangnya terbawa angin. Sekarang mereka berdua harus berhadapan dengan badai untuk yang kedua kalinya. Pi melihat ada sebuah cahaya indah di langit gelap dan dia berdoa. Dia mengajak Richard Parker untuk melihatnya, tapi yang namanya juga hewan dia tidak ngerti. Pi sekarang menumpahkan kekesalannya pada Tuhannya. Dari yang kehilangan keluarga yang sampai sekarang hidupnya tidak jelas di tengah lautan. Pi sekarang berlindung di dalam skoci bersama dengan Richard Parker. Karena kelelahan, mereka berdua pun tak sadarkan diri. Pada waktu sore, Pi sekarang sudah sadar. Dia meminum air sambil melihat Richard Parker yang terlihat sangat lelah. Dia berjalan menuju ke arahnya, memberinya minum, mengelusnya, dan memangkunya. Terlihat tidak ada semangat lagi di wajah Pi. Perahu yang dia buat juga sudah lenyap tersapu oleh badai. Di sana pun dia mengatakan senang karena akan bertemu dengan keluarganya. Scene sekarang memperlihatkan Pi yang terdampar di sebuah pulau. Dia melihat Richard Parker yang sudah tidak ada. Dia menjatuhkan badannya dan memakan rumput dan juga ubi di sana saking laparnya. Dia berjalan ke dalam pulau dan menemukan banyak sekali kawanan markat di sana. Dia menuju ke sebuah air dan berenang. Terlihat juga Richard Parker yang sedang mukbang di sana. Karena hari sudah sore, Pi memutuskan bermalam di sana. Dia membuat tempat tidur di atas pohon. Terlihat juga kawanan markat yang naik ke atas pada saat malam. Diikuti Richard Parker pun kembali ke kapalnya. Pada saat tertidur, Pi melihat lubang tempat dia berenang tadi menjadi tempat bangkai ikan. Pi mengambil buah yang ada di atasnya, membukanya, dan betapa terkejutnya dia ada sebuah gigi di sana. Pi besar mengatakan pada si penulis bahwa pulau itu adalah pulau karnivora. Pada siang hari airnya menjadi tawar dan pada malam airnya menjadi asam. Berpikir nyawanya tidak akan aman di sana, pada siangnya Pi mempersiapkan perbekalan berniat untuk pergi dari sana. Mulai dari air tawar, merkat, dan juga ubi-ubian dia bawa. Tidak lupa juga dia membawa Richard Parker untuk pergi dari sana. Di sini ada kata-kata yang berkesan dari Pi besar, yaitu, walaupun Tuhan terlihat menelantarkanmu, dia menyaksikan. Meskipun tak acuh pada penderitaan, dia menyaksikan dan memberikan pulau yang tadi supaya Pi menjadi semangat kembali. Pada akhirnya mereka tiba di sebuah pantai di Meksiko. Pi tergeletak kelelahan di sana. Ia menyaksikan kawannya yaitu Richard Parker menuju ke sebuah hutan lalu menghilang tanpa mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Pi sekarang ditemukan oleh penduduk setempat yang menyelamatkannya. Pi menangis karena Richard Parker yang pergi saja tanpa memperdulikannya. Pi besar mengatakan kepada sang penulis rasa sakitnya tidak ada kesempatan mengucapkan selamat tinggal dan juga terima kasih.
entah itu kepada ayahnya, ibunya, dan juga Richard Parker. Pai yang selamat satu-satunya tentu saja langsung diwawancarai. Pihak kapal yang tenggelam menanya hal apa yang menyebabkan kapal tenggelam dan juga bagaimana dia bisa selamat sejauh ini. Pai pun menceritakan semuanya dari binatang yang ada di Skoji sampai orang utan yang membuat perahu dari pisang. Tapi semua itu tentu saja tidak dipercayai oleh mereka. Pada akhirnya Pai menceritakan versi lain dari ceritanya. Hyena diubah menjadi koki yang serakah, zebra dijadikan awak kapal, monyetnya diartikan sebagai ibunya, dan Pai menjadi harimaunya. Pai besar bertanya pada si penulis tentang cerita mana yang akan dia tulis, dan si penulis akan menceritakan cerita pertama, yaitu cerita yang aslinya. Si penulis pun akhirnya meminta izin kepada Pai besar untuk dituliskan ceritanya. Selesai cerita, istri Pai beserta dengan anaknya datang ke rumah. Scene memperlihatkan Richard Parker yang masuk ke dalam hutan dan ceritanya pun rampung. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari film Life of Pi. Cerita dan juga pengalaman berharga dari seorang pemuda bernama Pisin Molitor Patel. Film yang menceritakan tentang kehidupan, bagaimana kita menyikapi hidup, sabar, dan kita yang juga harus tetap semangat menjalani hidup walaupun banyak rintangan di depan. Pencarian jati diri Pai untuk menguji keyakinan terhadap Tuhan pun disajikan dengan sangat kalem di film ini. Sinematografi dan juga efek CGI yang diberikan pun sudah sangat amat memanjakan mata. Mulai dari harimau dan juga lautannya, semuanya berasa sangat halus dan juga nyata. Karakter development di film ini pun juga sangat amat bagus. Dari awalnya Pai hanya anak kecil penakut, seorang vegetarian, sampai bisa menjinakkan seekor harimau dan juga selamat dari peristiwa luar biasa tersebut. Nah, segitu saja untuk ceritain film kali ini. Jikalau ada kritik dan saran, boleh sekali kalian tulis di komen bawah. Bagi yang mau merequest film juga boleh sekali tulis juga di komen bawah ya. Jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Dan kita bertemu lagi di ceritain di film berikutnya. Bye-bye.